Assalamualaikum, ada yang DM ke aku nanyain gimana hukumnya ibu beliau yang kena COVID kemudian sampai meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian tidak dimandikan, jadi langsung dikuburkan gitu. Beliau nanya hukumnya gimana sih kalau almarhumah nggak dimandikan gitu. Jadi aku jawab bahwa seseorang yang kena wabah di satu negeri itu adalah termasuk syahid dan tidak apa-apa untuk tidak dimandikan, karena orang-orang syahid dalam medan perang pun dikuburkan dalam keadaan berdarah-darah dengan pakaiannya tersebut dan tidak dimandikan, jadi langsung dikubur gitu aja. Nah, abis itu beliau cerita lagi nih tentang mimpi-mimpi setelah ibundanya meninggal dunia, dan aku udah izin angkat ceritanya tanpa ngasih tahu identitasnya. Jadi ibunya itu meninggal dunia sebelum kakaknya menikah, jadi terpaksa pernikahannya itu diundur, dan itu benar-benar mengagetkan banget bagi keluarga besar karena selama ini yang sakit-sakit itu adalah ayahnya, dan ibunya sehat, segar bugar, sehat walafiat yang mengurus ayahnya selama ini yang sakit. Terus pas ibunya meninggal benar-benar keluarga itu terpukul banget, nangis bahkan sampai pingsan-pingsan. Tapi kakak yang cerita ini dia kayak diberi kekuatan gitu sama Allah, dia yang nguatin keluarganya. Sepeninggal ibunya beliau, hari ke-1 sampai hari ke-7 itu setiap tidur, setiap pejamin mata selalu muncul wajah ibunya yang lagi tersenyum. Seakan-akan kayak ngasih tanda ibu tuh di sini bahagia gitu. Ibu tuh di alam barzah ini menanti kalian, ibu senang di sini, selalu tersenyum gitu. Dan benar-benar hilang wajahnya setiap merem itu di hari ke-8. Nah, terus lewat beberapa bulan setelah ibunya meninggal, beliau dikasih mimpi sama Allah, yaitu kayak dia sama ayahnya lagi mengunjungi ibunya ke suatu tempat, kayak seakan-akan kayak orang tua yang ngunjungin anaknya ke pesantren gitu. Ada tempat khusus dan ibunya ada di situ. Jadi kakak ini dan ayahnya naik motor berdua jengukin ibunya itu. Masya Allah, sepanjang perjalanan menuju tempat ibunya itu, kakaknya cerita tempatnya itu indah banget. Sampai-sampai kakaknya bilang sampai merinding dan terharu melihat pemandangan itu, kayak nggak pernah dilihat sebelumnya gitu, indah banget. Karena bukan aku yang mimpi ya, jadi aku nggak bisa menggambarkan lebih lanjut, tapi intinya sangat indah, sampai merinding dan terharu. Masya Allah. Mungkinkah itu alam barzah iliyin? Kakaknya menggambarkan itu seperti desa yang tenang dan damai, yang sejuk, yang sangat asri, dan motornya melewatin sungai-sungai kecil yang indah. Lalu kupu-kupu berterbangan menemani perjalanan motor tersebut. Terus kakaknya ngomong ke ayahnya, "Ya, ini daerah apa sih namanya? Enak banget di sini, seger banget." Masya Allah. Dan pada akhirnya sampailah mereka berdua ketemu sama ibunya. Dan di sana, di tempat yang dituju itu ramai banget, orang-orang pada berkumpul dan saling menangis melepas rindu. Ramai banget, mungkin kayak wisudaan gitu, kita bisa ngebayangin secara duniawinya ya. Jadi orang berkumpul, bertemu, melepas kangen, sampai haru, sampai nangis di tempat itu. Dan Masya Allah, subhanallah, kaget banget karena ketika menjumpain ibunya, wujud ibunya itu lebih muda dari pas meninggal, lebih langsing dan lebih seger, kayak bentuk terbaiknya, versi terbaiknya ibunya itu, tapi tetap wajah ibunya, versi terbaiknya, versi tersehatnya, versi terkencengnya, termudanya, terindahnya dari ibunya. Jadi tetap dikenalin nih, walaupun beda dari yang pas meninggal, karena semasa hidup ibunya itu gemuk, beda dari yang ditemuin saat di mimpi ini. Kalau menurut hadis, kita itu ketika sudah meninggal dunia, di surga itu kita akan kembali ke usia 30-an, masa-masa ketika kita awal menginjak dewasa, ketika sudah matang, dan wujud kita diperindah sama Allah di surga. Sama banget nih kayak yang dikasih mimpi ke kakaknya. Habis itu ibunya duduk di taman itu, terus kakak ini merebahkan kepalanya di pangkuan ibunya dan langsung bilang gitu, "Bu, pulang napa Bu? Anaknya mau nikah, ibu malah asik-asik senang-senang di sini. Ibu ngapain di sini? Ibu pulang dong, Bu." Terus ibunya nggak ngomong apapun, cuman senyum indah di bibirnya dan ngelus-ngelus kepala anaknya. Dan udah mimpinya selesai sampai di sana. Masya Allah, Masya Allah.
Dan setelah 3 tahun ibunya meninggal, nggak pernah ada lagi dikasih mimpi. Kalau kita kaitkan mimpi ini dengan hadis, kita nggak bisa menafsirkan mimpi ya teman-teman, tapi kita bisa mempelajarin tentang hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa setelah manusia itu meninggal, ruh mereka akan berada di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama di Iliyin, yaitu tempat orang-orang yang soleh, orang yang taat, orang yang baik, tua muda, laki-laki perempuan, semuanya kalau baik masuk ke Iliyin, punya kuburan masing-masing, tapi ada tempat berkumpul, yaitu taman dari taman-tamannya surga, dan bisa saling cerita-cerita di sana, kayak miniaturnya surga gitu, pendahuluan dari surga. Jadi selama alam barzah ini berlangsung, dari kita meninggal sampai hari kiamat, itu kita akan hidup di situ, di Iliyin itu, insya Allah kalau kita orang yang soleh dan taat. Nah tapi beda cerita sama orang-orang yang ingkar, orang-orang yang gak mau taat, orang-orang yang hidup sesuka hatinya, hidup sesuai dengan hawa nafsunya, semuanya diturutin sama dia. Itu akan masuk ke lubang-lubang dari lubang neraka yang ada di kuburannya. Dan dia udah mulai disiksa, sudah ditemanin dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan yang menyiksa beliau. Itu adalah si jin. Karena dia sudah melewatin berbagai macam hidayah yang Allah berikan dalam hidupnya. Dia terus-menerus menjadi orang yang ingkar sampai akhirnya dia menyesal dan telah masuk ke dalam lubang kubur. Dia menangis-nangis, tidak bisa lagi menjadi manusia yang hidup. Dia memohon sama Allah, ya Allah kembalikanlah saya ke atas bumi, kembalikanlah saya ke dunia, saya mau hidup lagi, saya mau sedekah dengan apapun yang saya punya, langsung saya kasih semuanya. Saya mau sholat sepanjang hari, saya mau beribadah sama engkau, saya mau berzikir, tapi itu semua udah terlambat. Insya Allah kita doakan semoga ibu dari kakak ini memang ada di Iliyin sekarang, tempat yang indah seperti anugerah yang diberikan kepada beliau melalui mimpi. Kakaknya ini nanya juga, menyesalkan karena selama ini ada suka duka juga bersama ibunya. Ada ketika kakak ini melawan, jadi kakaknya cerita, gimana ya kak, saya juga pernah berdosa sama ibu saya. Apakah ibu saya disiksa ketika saya berpacaran? Terus gimana saya minta maafnya ketika saya membentak, bahkan sampai saya lihat ibu saya nangis di pojokan. Aku sampaikan di sini bahwa manusia tidak menanggung dosa manusia lain. Jadi kalau kakak berpacaran misalnya, dan apakah ibu kakak menerima dosanya? Tentu saja tidak. Tapi ketika ibu kakak membiarkan, tidak ada usaha untuk mendakwahi kakak, itu saja bagian kesalahannya, bagian mungkin dosanya di situ ketika tidak menasehati anaknya, tidak menyelamatkan anaknya dari keburukan. Tapi untuk dosa-dosa kakaknya yang tidak ibunya ketahui itu di luar dari tanggung jawab ibu. Dan untuk kenangan pahit bersama beliau yang menyakiti hati beliau, kakak banyak-banyak minta maaf sama ibu, banyak-banyak mendoakan, banyak-banyak istighfar untuk ibu, dan bersedekah atas nama ibu. Kalau perlu kakak umroh atas nama ibu. Semoga ibu dapat hadiah di alam barzah sana.